berarti video yang Prof punya ini bisa dipertanggungjawabkan secara digital forensik. Dalam arti bahwa kalau Prof tadi cerita mengenai timeline, ini kan gara-gara kita udah mulai belajar dari banyak kasus ya Prof, timeline bahwa keadaan mereka seperti ini nih, dalam kondisi baik seperti ini benar terjadi di dalam kurun waktu jam 4 sore, berarti ada 4.30 lah di bawah, sore lah jam 5 lah masih di narkoba, kemudian diserahkan kepada Serse di Polres Cirebon Kota. Ini benar timelinenya bisa dibuktikan secara digital forensik bahwa ini benar. Jelas ada proposnya loh dari kepolisian sendiri, ada bisa ditanyakan. Ini kalau udah urusan polisi nggak ada rekayasa. Kalau kita di luar bisa rekayasa, ini kan pembuktiannya kan panjang. Ini di BAP sudah jelas kok. Tanggal 1 September itu sama suaranya dari semua tersangka itu. Tapi tanggal Oktober, kita lihat 19 Oktober 2016, semua berita acara dicabut. Begitu terjadi penggantian lawyer, berarti ada sesuatu. Masing-masing bilang ada kekerasan. Semua pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan di papan tulis, kami harus menyampaikan gitu. Dan anehnya lagi, kita bisa melihat dalam putusan hakim, putusan nomor 4 tahun 2017 di halaman 99 dan 100 dalam putusan tersebut dan 144, hakim mengambil alih dengan pertimbangan walaupun tidak berkesesuaian, hakim hanya mengambil berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani itu dianggap petunjuk. Padahal tidak ada persesuaian keterangan satu saksi dengan saksi yang lain. Tidak ada persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Tidak ada alasan yang tepat untuk mendudukkan daripada perkara tersebut. Dan keempat, hakim tidak melihat apa sebenarnya kerjaan mereka dan kesusilaan dari pelaku ini. Disinilah membuat ketimbangan itu, Pak. Yang benar yang mana saya nggak tahu. Coba kita tanyalah ke Bu Titin itu. Tanya aja sama hakimnya yang dulu meriksa. Iya. Sekarang orang hakim itu pasti melakukan itu, dia bikin pembelaan, dia baca nggak pledoi. Nyatanya dia kan nggak baca, ternyata dinyatakan tidak membuat pembelaan. Kan tanya paniteranya masih ada nggak sekarang? Kan panitera yang mencatat itu semua, bukan hakim. Hakim mah lupa, dia banyak perkaranya. Kemudian banding pun dia nggak bikin memori banding, dia sendiri yang ngaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Guys, angin segar mulai berhembus. Mahkamah Agung segera umumkan kebebasan para terpidana dan para saksi dari Rudiana terancam di penjara. Nah lo. Semua pengacara dari tim Peradi termasuk Jutek Bongso dan Otto Hasibuan sudah tidak sabar menunggu Mahkamah Agung umumkan kebebasan semua para terpidana di kasus tragedi Vina Cirebon. Dan bahkan pahlawan-pahlawan dari tim Peradi ini sangat optimis untuk kemenangan dan kebebasan untuk 8 terpidana ini. Wah, alhamdulillah banget ya kalau itu benar-benar terjadi ya, dan benar-benar bikin penasaran ini ya guys. Oke, seperti malam lagi kita tentunya beri saksikan. Let's go. Terus ya namanya juga pelaku, kalau memang dia melakukan pembunuhan, kemarin melakukan pembunuhan, tapi kok pagi harinya, besoknya istilahnya kan kok datang ke tempat itu lagi, jadi agak kejanggalan tuh. Rata-rata kalau udah melakukan begitu ya udah kabur lah. Ya kan? Di TV juga kamu ngomong kan? Ya. Oh. Nah dia kayak marah. Iya. Suka nyamperin, berhenti. Ya enggak, lewat. Nah, terus kalau yang gini-gini? Kalau itunya kan istrinya disimpan di Indomaret. Kok istrinya disimpan sih? Itunya kan bawa istri. Kan mau minta uang gitu, minta jatah gitu tuh. Siapanya? Si G-nya tuh. Minta jatah ke siapa? Ke orang jualan. Udah di Kang Deddy nih bikin laporan aja nih, si Gugum dilaporin. Jelas-jelas ini loh, dia minta jatah dari orang jualan obat terlarang loh. Si Gugum minta jatah preman. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya yang membunuh Eki dan Vina ya si Gugum. Maksudnya bagaimana? Si Eki itu naik motor mabok, kebut-kebutan di jalan zigzag mabok. Berapa optimis dan percaya diri Anda bahwa PK ini akan dikabulkan? Siapapun nanti yang ada masalah dengan hukum begitu ya, wajib didampingi oleh bahwa ada surat penyelidikan sebelum buat LP 31 Agustus 2016 lalu. Tadi sudah diakui, ya kan, selama ini dibantah-bantah kan. Nah, ya berterima kasih lah, satu demi satu terungkap ya.
bahwa rupanya ada sprindik, ya kan, sebelum membuat LP 31 Agustus 2016 jam 18.00, ya kan, itu yang kami persoalkan kan. Kemudian lewat somasi juga, ya ada saksi kan yang mengatakan ketika dia disiksa mendengar ada nama seseorang penyidik, ya kan. Seseorang itu rupanya membuat sesuatu klarifikasi, katanya oh enggak, saya nggak pernah penyidik di situ, saya nggak pernah apa semacam di situ. Kami kebetulan adalah pengacara juga lawyer dari saksi tersebut. Somasi itu sampai kepada kami, saya baca di dalam somasinya itu sudah jelas mengakui bahwa kami atas nama klien ini adalah penyidik yang memeriksa. Masih keterangan dari 6 pemohon PK yang dulu terpidana itu mengkonfirmasi bahwa benar mereka itu disiksa, kan di hasil kebenaran. Nah, itu kejadian memang 2016. Jadi bagi saya pikir ya itu menjadi koreksi lah buat pihak penyidik, ya, koreksi jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, ya kan? Dan seperti saya katakan bahwa dengan adanya bukti-bukti adanya pemeriksaan, tidaklah bisa dipertahankan berita acara itu yang ditandatangani oleh mereka itu sebagai berita acara yang sebenarnya, karena menurut hukum pun bahwa keterangan-keterangan yang dijadikan keterangan itu adalah keterangan yang disampaikan di muka sidang pengadilan. Tetapi yang saya ingin tekankan berkali-kali ya, bahwa sebenarnya kalau konsisten bahwa ternyata kan semua terpidana ini kena didampingi pengacara ketika diperiksa di polisi. Menurut hukum, seseorang yang diperiksa di penyidikan di polisi, ya, tanpa tanpa ditawarkan pengacara, tanpa satu pendamping pengacara, itu adalah batal itu pengacaranya, dan dia harus dibebaskan. Apalagi terhadap tersangka yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, bahkan 15 tahun, maka berita acara itu harus batal dan dia harus dibebaskan, ya, karena dulu ceritanya itu kan begini. Di Amerika ada namanya Miranda Rule. Mencari pembenaran itu nggak akan ketemu, ya. Kalau saya berpendapat kalau makin banyak saya berdebat di depan umum, makin terlihat saya bodoh, Mbak. Mohon maaf, jadi saya nggak mau makin terlihat saya bodoh, ya, maka saya nggak mau berdebat, gitu aja, ya. Nah, terjemahkanlah sendiri, saya tidak mau terlihat saya makin bodoh. Sekali lagi, ya, maka saya tidak mau berdebat, karena tugas seorang lawyer itu ahlinya itu membela kepentingan kliennya, bukan debat-debatan di depan umum. Betul. Jadi siapa aktor utamanya, Pak Jutek? Enggak yang sebelah. Ya pasti ada lah. Kita kalau Sudirman kan sudah nyampaikan ya bahwa dia disuruh oleh penyidik, ya kita tanya aja kepada pihak kepolisian yang disebut penyidik kan itu siapa, kan gitu kan, yang menangkap dia siapa, yang saat itu siapa. Toh 6 terpidana yang lain, 6 pemohon PK yang lain juga sudah menyebutkan nama yang mengarahkan siapa, ini siapa. Saya yakin ya tim sus bentukan Kapolri itu sebenarnya sudah mempunyai data yang lengkap. Kami juga kan punya jaringan ya, mendapatkan informasi-informasi. Saya yakin ya saat ini mungkin hanya menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan. Betul. Ya, saya yakin Pak Kapolri ini institusi dipimpin kepolisian Pak Listio dan juga Pak Kabar Reskrim. Buktinya 3 LP kami diterima dan diproses loh. Sampai hari ini kami pun maklum gitu kan bahwa ini dalam rangka mencari momentum. Saya yakin lah ya institusi kepolisian ini akan menjaga wibawa, tidak akan dikorbankan hanya melindungi 1-2 oknum ya, katakan penyidik yang merusak. Ini nggak ada urusan dengan institusi kepolisian. Kami nggak pernah katakan ini institusi kepolisian. Saya katakan bahwa ini adalah oknum ya, oknum yang merusak citra kepolisian ini harus segera dibereskan. Iya. Oke. Keren. Memang nggak kaleng-kaleng ya pengacara dari tim Pradi ini, apalagi Bang Jutek Bongso ini akhir-akhir ini beliau sangat tegas sekali ya, apalagi dengan berhadapan dengan Fitra, berhadapan dengan Elsa Sari, pokoknya kuasa hukum Juliana, beliau terlihat sangat cool sekali, sangat keren sekali. Beliau menghindari debat karena tidak mau kelihatan bodoh di depan umum. Betul, mantap. Gak usah dilawan orang seperti itu ya.
Nah itu dia guys reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan bagi yang ingin berkomentar silahkan disampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.